Pada saat saudara dan saya mengizinkan untuk kita diperbudak oleh satu, dua, dan lain hal, maka kita tidak akan pernah tinggal dalam rumah. Rumah yang dimaksud adalah bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Suasana surga itu menjadi bagian kita nikmati di dalam rumah itu. Maka saudara-saudara dan saya perlu betul-betul Tuhan sudah memberikan solusi bagi kita. Barang siapa tetap tinggal di dalam firman-Ku. Yang menjadi polemik, menjadi persoalan dari umat-umat Tuhan yang percaya, yang disebut sebagai umat, adalah bahwa selalu dalam kehidupan saudara dan saya adalah masalah kehendak bebas. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk terus tinggal dalam firman-Nya, diajar oleh kebenaran-kebenaran firman-Nya, untuk mengerti bahwa kehendak bebas kita harus ditaklukkan di bawah kaki salib Kristus, supaya manusia roh kita beroleh dominan dalam hidup kita. Pada saat saudara dan saya dominan manusia rohnya, kita akan mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, ini kehendak bebasku, intervensi hidupku. Saudara, ada satu hal yang menarik, bahwa orang-orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan ketika mereka harus berjalan. Mereka membutuhkan waktu sebetulnya 40 hari. Tetapi 40 tahun mereka terus berputar-putar. Karena masalah satu lagi, kehendak bebas. Saudara-saudara, kehendak bebas ini begitu powerful. Ketika saudara serahkan betul-betul kepada Tuhan, maka ajaib mujizat terjadi. Tuhan akan pakai kita. Tapi ketika kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan kemana-mana. Saya mengajak supaya kita betul-betul melangkah dalam kasih-Nya, melangkah dalam kuasa-Nya, menyerahkan kehendak bebas kita. Kita berkata, Tuhan, aku sudah mati. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Aku cuma percaya dan melangkah. Dalam kitab Daniel, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dipaksa untuk menyembah pada patung itu. Milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa ketika mereka diperintahkan oleh raja untuk menyembah dari patung itu, lalu mereka berkata, kami tidak akan menyembah kepada patung Tuanku Raja. Kalaupun Tuhan melepaskan kami, maka kami akan lepas. Tetapi kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami, maka tetap kami tidak akan menyembah kepada patung Tuanku. Yang saya mau sampaikan, milikilah iman bukan dengan kata apabila, jikalau. Apabila Tuhan tolong saya mau percaya. Jikalau Tuhan tolong saya mau bersuka cita. Tapi milikilah iman meskipun Tuhan tidak tolong saya. Meskipun pertolongannya tidak tahu kapan datangnya. Meskipun hal yang buruk saat ini terjadi, aku akan tetap percaya dan melangkah. Saudara, attitude yang seperti ini akan mengundang Tuhan untuk melihat kita, dan Dia berkata, ini adalah waktunya. Aku melihat anakku, engkau sudah siap. Satu mindset yang kita berkata diri kita sendiri. Kita berkata, sekalipun pertolongan belum datang, aku tetap percaya. Meskipun waktunya belum tiba, aku tetap melangkah. Meskipun sulit untuk aku percaya, aku tetap berkata Tuhan itu baik. Dan aku mengambil keputusan untuk aku bersuka cita selalu. Dan berkata, Tuhanlah kekuatanku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Dan aku akan terus melangkah dan bersuka cita. Saudara, ketika Tuhan melihat, mendapati kita dengan mental seperti ini, attitude yang seperti ini, itu Tuhan berkata, sesungguhnya waktuku telah tiba bagimu. Kairos Tuhan telah tiba bagi saudara dan saya. Dan pertolongannya akan terjadi. Dibutuhkan betul-betul kehendak bebas yang kita matikan, kita bakar di atas mezbah. Di mana Tuhan pasti berbuat mujizat bagi saudara dan saya. Milikilah mental meskipun Tuhan tidak tolong saya, aku tetap percaya. Aku tetap percaya dan melangkah. Tuhan berkati setiap kita, saudara. Amin. Amin. Amin.